Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, sore ya. Gantung kalian melihatnya. Perkenalkan, nama saya Muhaimin. Di sini saya akan praktekkan sebuah kegiatan yaitu bimbingan komponen formal klasikal. Ya, karena tugas hashtag di rumah saja. Ya, sebelum kita lihat video saya mengimbau agar menjaga kesehatan. Ya, berdoa menjaga ibadahnya supaya kita semua bisa balik seperti sedia kala. Dan terima kasih. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, bagaimana kabarnya adik-adik semua, sehat semua? Ya insya Allah semoga adik-adik semua diberikan kesehatan ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan panjang umur, beri kesehatan, beri nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Pokoknya biar kita semua bisa selalu bersemangat menuntut ilmu dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah ya rabbal alamin. Ya baik, di sini adik-adik sekalian, udah kenal saya belum ya? Memang belum, kita kenalan dulu karena apa? Ada pepatah mengatakan tak sayang maka tak kenal. Terbalik, salah. Tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu kita kenalan biar nanti kita punya rasa sayang, biar kita semua bisa punya rasa saling memiliki satu sama lain ya. Perkenalkan, nama saya Yahya Muhaimin. Saya alhamdulillah sekarang masih menjenjang pendidikan di Universitas Interpasta PGRI, menempuh sarjana atau S1 ya. Di sini saya ingin menginformasikan tentang layanan informasi tentang namanya itu pengaruh pergaulan untuk kita semua. Ya baik, sebelum kita mulai untuk ke arah situ, alangkah baiknya kita berdoa dulu, berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Berdoa dalam hati saja supaya apa? Ketika kita berdoa dalam hati menurut agama kita masing-masing, semoga Tuhan mengijabah kita semua. Ya, berdoa saya pimpin, berdoa dipersilahkan. Selesai. Baik, setelah kita berdoa, tadi perkenalan sudah. Ya, di sini saya akan tanya dulu, udah siap belum nih untuk menerima apa yang akan saya arahkan atau materi yang akan saya berikan? Sudah? Ya harus semangat ya. Jangan ada yang boleh ngantuk ya. Peraturan yang pertama, jangan ada yang ngantuk. Harus mendengarkan. Ketika saya tanya baru silakan berbicara, tapi ketika saya belum bertanya, silakan Anda sekalian mendengarkan saja. Paham? Paham. Baik, ini kelas apa ya? Kelas 7? 7 apa? Ya 7A ya. Baru pada masuk sekolah ya? Iya. Karena ya baik, betulan sekali nih, baru pada masuk sekolah. Saya akan memberi materi tentang apa? Tentang ini. Tentang pengaruh pergaulan untuk kita semua ya. Ada gak sih pengaruh pergaulan? Pergaulan itu ada gak sih pengaruhnya? Tahu nggak? Ada nggak pengaruh pergaulan? Ya sebelum ke pengaruhnya kita bahas dulu lah. Pergaulan tuh apa sih, ada yang tahu? Pergaulan merupakan suatu kebutuhan ya, suatu kebutuhan manusia atau selaku makhluk sosial. Jadi kita butuh namanya pergaulan. Kita selaku makhluk sosial. Makhluk sosial tuh apa sih? Ada yang tahu makhluk sosial? Makhluk sosial adalah suatu makhluk yang saling membutuhkan, berkaitan satu sama lain. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan kita diciptakan ya, dari lahir itu sudah memerlukan bantuan orang lain. Maka dari itu kita disebut dengan makhluk sosial ya. Orang, makhluk atau manusia yang membutuhkan satu sama lain. Mulai dari kita lahiran, kita hidup sampai kita meninggal, kita butuh bantuan orang lain. Kita melahirkan. Mana mungkin kita melahirkan sendiri, betul tidak? Ya. Kita jalan, diajarkan oleh orang tua kita, terus sama saja kita diajarkan oleh orang lain. Kita makan, diajarkan, disuapkan. Mana mungkin kita dari lahir sudah bisa makan sendiri, benar? Ya. Kita harus nanti ketika sudah dewasa, ya kita membutuhkan orang lain juga. Kita dalam belajar di sekolah butuh guru, butuh orang lain juga. Bahkan ketika sampai kita meninggal, kita dikuburkan oleh orang lain. Jadi ibaratkan kita itu membutuhkan orang lain, tidak ada makhluk manusia yang bisa hidup sendiri, betul tidak? Betul ya. Baik, pengaruh pergaulan. Ada nggak sih pengaruh pergaulan?
Ada? Ada yang tahu pengaruh pergaulan? Pengaruh pergaulan ada nggak? Ada lah. Pengaruhnya apa sih? Pengaruhnya itu banyak, teman-teman. Pergaulan itu banyak pengaruhnya. Tergantung bagi kita menyikapinya. Bisa jadi pengaruhnya itu positif, bisa jadi pengaruhnya itu negatif. Tergantung bagaimana kita mengambilnya. Ya. Bagaimana sih Kak pengaruh-pengaruhnya? Contohnya seperti ini ya. Kalau misalnya kalian bermain pada teman kalian gitu. Kalian kan saya baru masuk nih, baru kelas 7 bener kan ya? Belum pada kenal berarti sekelas ya? Belum? Oh iya. Nanti di sini akhirnya kita kenalan sambil kita melihat materi dari saya. Nanti baru kita bahas untuk bagaimana cara memperkenalkan dirinya biar bisa berkenalan sama teman-teman lain. Pengaruh pergaulan ada bisa baik, bisa juga menjadi buruk. Seperti apa? Misalnya kalian contohnya main dengan orang yang rajin sholat, rajin beribadah, rajin menabung dan lain sebagainya, maka kalian akan ikut, ya akan terpengaruh lama-kelamaan. Misal contohnya kalian tuh, mohon maaf, nah contohnya kalian itu belum namanya terbiasa dengan beribadah, tapi teman kalian yang sering kalian main itu dia beribadah alhamdulillah 5 waktu, sehingga nanti pas ketika kalian main bersama dia, ayo sholat, hingga akhirnya kalian terbawa. Bagaimana pengaruh negatifnya sih Kak? Pengaruh negatifnya juga sama. Ketika misal contohnya kalian anak yang rajin, tapi ketika kalian sekarang ya, kalian kan anak baru kalian ya, siswa baru, bermain dengan anak yang misal contohnya tidak mau belajar, malas sekolah dan sebagainya. Ketika kalian dalam satu ruangan dalam beberapa hari atau beberapa jam bersama dia, maka akan terbawa, gue juga males saya juga males seperti ini. Nah makanya seperti itu ya. Jadi pergaulan itu sangat berpengaruh tergantung bagaimana kita menyikapinya ya, seperti itu. Pada ngerti semua? Ya alhamdulillah kalau misalnya ngerti. Bagaimana sekarang? Mau jadi anak yang baik atau yang enggak? Tentu saja harus jadi anak yang baik ya. Maka dari itu pilih ya pergaulan yang menurut kalian benar. Nah, selanjutnya makhluk sosial ya. Tadi kan kita pergaulan. Kita pergaulan itu mencakup berarti kita harus ada teman ya kalau namanya pergaulan itu. Nah, di sini kalau misalnya harus ada teman berarti sebelumnya teman. Bahas tentang teman tadi ya, teman. Ada yang tahu apa itu artinya teman? Ya, teman adalah seseorang yang bisa mengerti kita atau bahkan dia bisa menjadi sesuatu yang membuat kita nyaman gitu. Itu adalah teman kalian. Bisa membawa kita ke positif, hal-hal yang positif, bisa merubah kita dan sebagainya. Itu disebut dengan teman. Ya. Bagaimana sih teman yang baik? Kak, bagaimana teman yang baik, Kak? Teman yang baik itu seperti tadi kita bilang sama seperti ke arah pergaulannya. Teman yang baik itu yang bisa mengajak kita ke jalan yang lebih baik, terutama. Ya. Terus apalagi yang bisa mengerti kita, teman baik itu dan sebagainya. Terus bagaimana? Apakah harus memilih teman gitu? Kalau yang saya bilang, apakah harus memilih teman? Jawabannya, kalian harus berteman dengan semua orang. Karena apa? Ketika kalian berteman dengan semua orang, berarti tandanya ketika semakin banyak orang yang berteman dengan kalian, maka semakin banyak silaturahmi atau jalur silaturahim atau jalur keluargaan kalian akan semakin luas. Dimana ketika kita menyimpan atau dimana kita merawat kekeluargaan kita, maka rezeki kita juga akan mengalir. Kok rezeki kita mengalir sih Kak? Bagaimana itu maksudnya? Begini loh ceritanya contohnya, kalian punya teman 5 orang dibanding kalian punya teman 1 orang dibanding dengan teman kalian yang punya teman 5 orang. Ketika 1 orang ini misal contohnya kalian nggak punya, contohnya ya di masa depan kalian mau buka usaha tapi nggak punya modal, pengen minjem ke orang ini, ternyata teman kalian juga sama tidak punya modal, bingung. Nah beda dengan halnya punya 5 teman. Ketika kalian misalnya pengen minjem ke satu tidak punya, bisa ke yang satu, bisa ke satu, bisa ke satu. Maka dari itu banyak teman berarti sama dengan banyak rezeki. Ya jadi harus selalu kalian berbaik sangka pada teman-teman kalian. Ya seperti itu. Biar apa? Biar lingkungan, biar teman-teman kalian juga nyaman pada kalian. Ya. Teman tuh ada juga teman yang mohon maaf kurang baik gitu. Di sini saya tidak akan menyebut teman itu galak, jahat atau lain sebagainya tidak. Tapi mereka itu orang-orang yang belum baik. Bagaimana Kak? Harus jadikan teman atau tidak? Jawabannya harus. Jangan pernah memilih-milih. Ya, karena apa? Ketika kalian menemukan teman baik,
ikuti jalannya mereka. Tapi ketika kalian menemukan orang jahat, ya, atau orang yang belum baik, silakan kalian dekati. Kalau bisa rubah dia. Boleh kalian main sama dia, boleh nggak kak? Boleh, silakan main. Tapi ketika dia melakukan kesalahan, jangan pernah kalian ikut ke dalam kesalahan yang tersebut. Lebih baik kalian ajakin, ayo ini salah, ini salah. Kalau dia tidak menerima, silakan, jangan benci dia, tapi terus-terusan. Karena apa? Ketika kalian nanti berusaha untuk mendekati dia, ya, dia akan mengikuti kalian. Langkah indahnya ketika dia berubah karena ada pribadi kalian di dalamnya. Wah, subhanallah, berarti kalian itu teman yang baik. Ya, jadi jangan pernah pilih-pilih teman. Ya, itu yang pertama. Ketika dia jahat, jangan pernah ikuti, tapi kalau bisa rubah. Ketika dia baik, silakan ikuti. Kalau bisa terus ikuti dia. Karena apa? Manusia itu yang tadi, dia tidak bisa hidup sendirian. Ya. Nah, seperti itu. Terus, ada yang mau tanyain lagi? Masalah teman. Apakah pergaulan itu bagaimana sih kak sikapnya yang harus kita disikapi? Yang pertama, ya, yang harus disikapi. Nah, masalah pergaulan, oh ya, jangan masalah pergaulan lah. Sekarang kita dimasuk juga teman-teman sekalian kan baru anak baru di sini ya, belum pada kenal kan. Saya punya tips, ada beberapa tips untuk bagaimana caranya memperbanyak teman atau memperluas pergaulan. Ada yang tahu bagaimana caranya? Nah, yang pertama, ketika kalian baru kenal seseorang, silakan kalian keluarkan, ya. Yang pertama, silakan kalian keluarkan jiwa atau sikap positif dari diri kalian. Jadi kalau misalnya kalian pertama kali nih ya, ketemu sama teman-teman kalian, silakan kalian banyak senyum, banyak tanya, jangan cemberut. Ya karena apa? Penilaian seseorang itu dilihat dari yang paling pertama. Ketika kalian melihat teman kalian baru datang, oh, kok dia cemberut aja sih, aduh, males gue temenan sama dia, males saya temenan sama dia. Tapi beda ketika kalian datang, hei teman, assalamualaikum, nah, sambil aja senyum dan sebagainya, pasti dia ngomong, nah ini orang kayaknya asik nih, bisa jadiin teman. Nah seperti itu. Ya yang pertama satu, ya harus kalian keluarkan jiwa positif atau jiwa kesenangan kalian. Yang kedua, harus bisa mengartikan ya pembicaraan orang lain, ya, atau dalam arti harus bisa menghargai pembicaraan orang lain. Kalian harus nyambung sama dia. Pertama kali datang gitu, ketika dia perkenalan diri, halo nama saya ini, biarkan dia ngomong, jangan sampai kalian potong baru halo nama saya ini, nama saya ini, jangan gitu, hargai dia. Kalau dia ngomong apapun, halo nama saya ini, nama saya Doni, saya tinggal di sini dan sebagainya. Kalian cukup dengarkan sambil terima senyum, oh iya terima kasih, senang berjumpa dengan Anda. Jangan kalian baru datang, nama saya ini, cemberut, oh langsung pergi tiba-tiba. Jangan seperti itu ya, karena apa? Yang pertama menghargai orang lain. Itu kalau misalnya kalian bisa menghargai orang lain, maka satu sisi orang lain akan menghargai diri kalian juga ya. Oke, tadi yang pertama sikap positif harus yang pertama keluarkan, yang kedua menghargai orang lain, yang ketiga ada yang tahu buat teman kalian nyaman ya. Nyaman seperti apa sih ya, nyamannya seperti apa sih kak? Saya gini, kalau teman kalian ada yang bercerita atau apa-apa, kalian silakan kalian tanggapi ya dengan ciri khas kalian dan sebagainya. Kalau misalnya cerita apa biar dia itu nyaman. Oh ternyata anak ini enak nih, dia enak ini. Oh ternyata ini enak ini begini ya, seperti itu ya. Jadi jangan sampai ketika kalian pertama kali keluar ya, pertama kali datang bertemu dengan lain-lain, cemberut, tidak menghargai orang lain. Jangan ya seperti itu, karena apa? Nanti ketika takutnya setiap pala itu mempunyai otak berbeda-beda. Nggak bakal mungkin setiap orang itu, misal contohnya kalian satu kelas, pemikiran kalian sama semua, tidak. Namanya beda otak, beda pala. Berarti kalau misalnya takutnya ketika kalian berbicara atau ada yang salah sikap dan sebagainya, oh kita ini. Karena pikiran orang itu beda-beda. Jadi bagaimana caranya pikiran orang beranggapan, oh kamu tuh baik loh, seperti itu. Ada gak sih kak orang jahat? Gak ada. Di dunia ini Tuhan menciptakan manusia itu dilahirkan dengan cara sesama. Yang membedakan ya gimana nih? Kok kak ada orang jahat? Bukan orang jahat, tapi belum baik. Karena apa? Dia yang satu. Yang kenapa sebanyak orang jahat?
seperti maling, seperti orang mabuk-mabukan dan sebagainya. Ya itu, balik lagi kita di pergaulannya yang salah. Ya, ketika kalian memilih pergaulan yang benar, insya Allah akan benar juga. Seperti itu. Kenapa sih Kak bisa pergaulan yang salah? Ya itu yang pertama, dia tidak bisa menyaring mana yang benar, mana yang salah. Ketika temannya salah, tapi dia nyaman, malah diikutin, itu yang salah. Kalau misalnya seharusnya ketika teman kalian salah, kalian menjadi temannya, rubah dia menjadi yang lebih baik, seperti itu. Ya. Terus bagaimana Kak, kalau misalnya dia udah terlanjur galak, apakah bisa berubah juga? Bisa. Pergaulan itu gampang. Bagaimana caranya kita bisa merubahnya? Karena apa? Menurut yang saya tahu, semua makhluk itu diciptakan secara sama, yang tadi saya bilang. Jadi nggak ada yang namanya anak galak dan sebagainya, nggak ada. Ya, semua anak itu baik, tapi pergaulan yang salah. Bagaimana caranya merubah? Yaitu pergaulannya, kalian ajak ke arah yang lebih baik, ajak lebih dekat dengan Tuhan, ya beribadah dan sebagainya. Insya Allah lama-kelamaan dia juga akan, oh ternyata ini jalan yang benar, seperti itu. Jadi jangan malah kalian jauhkan ya orang-orang seperti itu. Baik, ada yang bisa ditanyakan lagi? Oh iya. Coba kalian silakan buka modul BK-nya ya, buku yang telah saya berikan tadi. Silakan kalian buka. Ya, di situ ada tugas. Ya. Namun sebelum tugas nanti akan saya berikan ke kalian, saya akan punya cuplikan video atau yang mungkin bisa kalian lihat ya videonya, mungkin bisa merubah pikiran kalian harus bagaimana ke depannya. Ini dia video. Sahabat, begitu cepat kau tinggalkannya ini. Tak sanggup lagi ku teteskan air mata. Untuk melepasmu pergi meninggalkan diriku di sini. Kaulah yang terbaik, kaulah yang ku sayangi. Takkan pernah ku lupa kenangan yang pernah ada, dan aku di sini akan selalu mendoakan semoga kau di sana menjadi penghuni surga. Mungkin ini takdirnya, kita harus berpisah. Selamat jalan sahabatku. Kan ku ingat kau selalu dalam hatiku. Hanya waktu
jadi penghuni surga. Mungkin ini takdirnya, kita harus berpisah. Selamat jalan sahabatku. Kan ku ingat kau selalu dalam hatiku. Hanya waktu yang bisa pertemukan kita kembali. Ya, bagaimana videonya, kalian paham apa yang telah tadi disampaikan video? Setelah kalian amati videonya, apakah kalian paham? Ya, dari video tersebut menjelaskan bahwa kita selaku makhluk sosial membutuhkan orang lain. Ya, jadi jangan sombong, jangan mentang-mentang gua mah kaya, saya mah banyak uang, saya mah bisa ini, saya mah bisa itu. Tidak seperti itu. Kalian selaku makhluk sosial pasti membutuhkan orang lain ke depannya. Ketika kalian bisa ini, bisa itu, lihat ke belakang. Kalian bisa karate, dari mana asalnya? Dari seorang guru karate kalian. Kalian bisa jago matematika, dari mana asalnya? Dari guru matematika kalian. Itu sama saja kalian membutuhkan orang lain, maka tidak boleh kalian itu sombong. Tidak boleh merasa, diri kalian itu bisa sendiri. Ini loh saya bisa sendiri, saya tidak butuh kamu, saya tidak butuh kamu. Tidak seperti itu, ya. Jadi, dari video tersebut kalian bisa renungkan, ya, betapa pentingnya banyak teman, betapa pentingnya punya saudara, betapa pentingnya memperluas ikatan kekeluargaan. Yang tadi hasilnya memperbanyak rezeki, memperpanjang umur kalian. Ya, ketika nanti ketemu jalan bisa, takutnya ketika kalian nanti mobilnya kalian mogok naik motor di jalan, takutnya kalian mogok ketika kalian memperpanjang silaturahmi kalian, teman kalian lewat, kenapa motornya mogok? Silakan dibantu. Alhamdulillah ada bantuan lagi. Berkat apa? Berkat memperbanyak silaturahmi atau memperbanyak teman. Seperti itu. Ya, bagaimana sekarang? Mau punya teman sedikit atau teman banyak? Teman sedikit tentu berkualitas. Bisa seperti itu, tapi yang saya sarankan, ya, kalian harus memperbanyak teman. Karena apa? Yang tadi saya bilang, ketika teman kalian sekarang bandel, tidak memungkinkan ketika nanti masa depannya lebih baik kepada kalian. Jadi jangan pernah menganggap seseorang itu, ya, lebih rendah daripada kalian. Kalau bisa, harus kalian tanamkan sikap atau prinsip, ketika dia bisa, kenapa saya harus gak bisa? Tapi jangan sampai merasa mengucilkan orang lain seperti itu. Ya, baik di sini tugasnya, ya, kalian bisa kalian lihat di buku BK yang telah saya kasih tadi. Ya, di situ tertera tulisan namanya teman atau zona teman, di mana kalian harus meminta tanda tangan teman kalian. Iya, minta tanda tangan teman kalian. Gunanya untuk apa? Ketika kalian minta tanda tangan teman kalian, ya, nanti kalian lihat, minta tanda tangan teman kalian lihat, kalian koreksi, ya, kalian bisa, kalau bisa kalian minta nomor WhatsApp-nya, biar apa? Biar kalian punya kontaknya, biar kalian bisa berkomunikasi dan sebagainya. Minta tanda tangan minimal itu paling sedikit satu kelas kalian, maksimal satu angkatan kalian. Ya, paham semua? Itu tugasnya. Ya, ada yang ditanyakan? Itu masalah tugas? Ada? Ya. Baik, kalau tidak ada langsung kesimpulannya saja, ya. Seperti yang tadi di garis depan judulnya, ya, seperti judulnya, pengaruh pergaulan, pengaruh
Apakah adanya pengaruh terhadap pergaulan? Ya, seperti yang telah kita jabarkan tadi, ya banyak pengaruh. Ada pengaruh negatif, ada pengaruh positif. Yang harus kalian ambil itu pengaruh positifnya. Jika kalian menemukan pengaruh negatifnya, kalian rubah bagaimana pergaulan itu bisa menjadi positif buat diri kalian. Ya, bagaimana cara mencari temannya, bagaimana cara jika bertemu orang baru, bagaimana caranya. Tadi telah saya sampaikan, ya. Jadi tinggal kalian terapkan, ya. Nanti setelah ini tugasnya kalian kumpulkan ke saya, ya. Nanti akan saya cek, akan saya beri nilai, ya. Silakan. Ini ajang untuk kalian menambah teman kalian, menambah panjang umur kalian, menambah rezeki kalian, ya. Sekarang kalian sudah menjadi keluarga, tidak ada lagi beda-beda yang tadi kalian asal mulanya dari SD masing-masing. Sekarang kalian sudah dikumpulkan di SMP, ya. Bagaimana caranya? Jadi nanti kalian harus berkenalan satu sama lain, ya. Paham semua? Paham? Alhamdulillah jika paham, ya. Itulah pengaruh pergaulan. Pengaruh pergaulan. Kalau misalnya kalian tidak paham, silakan nanti kalian tanyakan untuk kedepannya, atau untuk ketika di luar, ketika saya sedang makan bakso atau lain apa ya, silakan kalian tanyakan saja, ya. Ada yang bisa, kalau misalnya tidak dimengerti. Baik, cukup sekian materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, ya. Semoga kalian semua bisa betah di sini, bisa menjaga silaturahmi dengan benar dan baik. Jika ada apa-apa yang ingin diceritakan, silakan datang ke saya. Ya, saya di sini Kak Yahya Muhammad, penulis dengan Kak Imin atau Kak Amu. Mohon pamit undur diri. Ya, nanti setelah ini silakan kalian kumpulkan saja hasil dari tanda tangannya. Nanti akan saya koreksi, akan saya bagikan lagi hasilnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu ini ku tuliskan untuknya, namanya